Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya. Channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, setelah kita melaksanakan penebaran benih pada kolam kita, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dapat memelihara ikan nila hingga masa panen tanpa adanya hambatan atau rintangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya bagaimana kita dapat melakukan pengamatan pada saat masa tersebut, karena dari hasil pengamatan tersebut kita dapat dan mampu melakukan antisipasi terhadap ikan nila kita apabila ikan nila kita mengalami gangguan terhadap air ataupun penyakit. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah pengamatan terhadap air kolam. Walaupun air kolam yang sebelum penebaran bibit sudah kita lakukan pengelolaan sehingga menjadi air yang siap untuk ditebar bibit ikan nila, namun lama-kelamaan air tersebut akan mengalami perubahan-perubahan yang menuju kepada perubahan yang tidak baik, sehingga harus kita lakukan pengamatan yang intens terhadap kolam ikan nila kita. Teman-teman para pecinta ikan nila, di depan saya ini adalah kolam yang airnya belum saya kuras selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu. Kondisi airnya agak berwarna hijau dan sedikit agak keruh. Walau selama 21 hari belum saya lakukan pengurasan, namun belum ada tanda-tanda ikan yang ada di kolam ini mengalami kekurangan oksigen ataupun mengalami keracunan amoniak terhadap penumpukan kotoran maupun pakan yang tidak termakan. Sedangkan kolam yang satu ini belum saya kuras sekitar 10 hari. Airnya sudah hijau pula. Dan belum ada tanda-tanda ikan kekurangan oksigen ataupun keracunan amoniak. Nah, sedangkan kolam yang ketiga ini agak berbeda dari segi kualitas air dan keadaan airnya. Ketika kedua kolam di awal tadi airnya berwarna hijau, sedangkan kolam yang ketiga ini berwarna hijau pekat, dan di atas airnya ini seolah-olah ditumbuhi oleh lumut. Dan kalau kita lihat secara fisik, ikan masih berada di dasar. Berarti kualitas airnya masih bagus, dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghilangkan lumut yang ada di permukaan air ini sehingga ruang gerak ikan tidak terbatas.
untuk menghilangkan atau membuang lumut yang ada di permukaan air kolam ini, yang saya lakukan adalah menyiapkan kayu atau bambu seperti ini teman-teman ya. Lalu kita letakkan bambu ini di permukaan air seperti ini, dan kita jalankan ya bambu ini untuk menggiring lumut-lumut ini menjadi satu. Oke, seperti ini teman-teman, kita giring. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi lumut yang ada di permukaan air ini akan terbawa oleh gerakan bambu yang saya gerakan, dan kita kumpulkan di salah satu titik agar kita mudah untuk membuangnya. Oke, ini cara tradisional teman-teman untuk menghilangkan lumut yang ada di kolam. Ini kalau tidak dibuang dapat mengefek ikan nila kita, terutama pada saat pemberian pakan. Oke, seperti ini teman-teman, kental, dan ini yang kita buang. Dan ini bisa kita lakukan 2-3 kali ya. Bisa kita ulangi 2-3 kali lagi, sehingga lumut-lumut yang ada di permukaan air ini bisa hilang keseluruhannya. Nah teman-teman, apabila kita menemukan gejala-gejala yang tidak umumnya pada ikan nila yang ada di kolam kita, seperti ikan selalu berada di permukaan air, gerakannya lambat, berarti ada yang bermasalah pada air kita, sehingga perlu adanya penanganan khusus terhadap air kolam yang di dalamnya ikannya tidak menunjukkan keadaan yang sehat. Beberapa hari ini di daerah kami mulai turun hujan, sehingga banyak sekali teman-teman pembudidaya ikan nila apabila sudah masuk ke musim penghujan khawatir terhadap ikan-ikan yang ada di kolam, karena bagaimanapun air hujan yang masuk ke dalam kolam sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas air. Namun selama kita melakukan pengamatan setelah hujan dan kita tidak menemukan ada gejala-gejala pada ikan nila kita yang mengarah kepada hal yang tidak wajar, maka tidak perlu kita melakukan penanganan khusus walaupun setelah air hujan masuk ke kolam kita. Seperti yang ada di kolam saya ini, walaupun beberapa hari ini diguyur hujan, tetapi ketika saya melihat dan saya mengamati tidak ada tanda-tanda yang tidak lazim pada ikan nila saya tidak melakukan perlakuan yang khusus. Baru ketika ada hal-hal yang tidak umum dan tidak lazim terhadap ikan nila setelah turunnya hujan, maka yang harus kita lakukan adalah penanganan. Seperti video saya sebelumnya, cara menangani kolam yang kemasukan
air hujan. Oke, kita coba untuk memberi makan ikan nila yang ada di kolam ini, yang airnya kurang lebih 21 hari belum saya ganti. Oke, teman-teman bisa lihat nafsu makannya masih tinggi walaupun airnya lama belum diganti. Dilihat dari pemberian makan ini, ikan yang ada di kolam ini sehat-sehat walaupun dibudidaya di kolam tanpa menggunakan aerator dan selama 21 hari belum dilakukan pengurasan. Dan perlu teman-teman ketahui pula, pada tebar di kolam ini per meter kubiknya berkisaran 50 ekor. Oke, kolam yang satu lagi bisa kita lihat bersama-sama, airnya juga sangat hijau. Kita beri makan. Oke, ternyata masih lahap dan langsung merespon pelet yang saya taburkan di kolam, menunjukkan ikan yang ada di kolam ini masih sehat. Oke, ini kolam yang tadi ya sempat saya buang lumut yang ada di permukaan airnya dan belum bersih. Ini memang perlu dilakukan penggiringan lumut lagi sebanyak 2-3. Kolam ini pada tebarnya saya isi per meter kubiknya sekitar 70 ekor, karena memang belum ada kolam yang lainnya dan saya rasa ini terlalu padat untuk kolam tanpa aerator ataupun gelembung air. Ya, untuk sementara masih saya satukan di sini, dan nanti kalau sudah ada kolam yang baru bisa kita kurangi pada tebarnya. Oke, untuk sementara itu video dan pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman pembudidaya ikan nila, khususnya pembudidaya ikan nila rumahan dan skala kecil, semoga selalu sukses. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.